Selamat pagi teman-teman semua. Ini ada salah satu permintaan dari subscriber. Tuh di depan saya sudah ada keramiknya. Nah, itu keramik Dove. Jadi kemarin itu subscriber tanya, Pak, kalau keramik yang tipe glossy kan gampang ya dibersihkan karena dia licin. Nah, bagaimana dengan keramik Dove? Nah, itu bekas apa? Itu yang bekas yang buletan ini. Ini. Buletan ini. Buletan ini. Nah, bekas buletan itu sudah saya bersihkan dan sudah saya foto, tapi dia nggak puas, katanya mau di video. Ya sudah, ini saya video. Jadi langsung aja ya teman-teman, karena saya sering dikomplain kalau ngomong kelamaan gitu. Ya memang saya seperti itu. Nah, oke, akan saya sebentar ini videonya biar lebih ini sebentar. Nah, gini aja cukup lah ya. Oke. Jadi ini semen ya, semen yang sudah lama sekali, bukan semen baru ya. Sebab katanya ada beberapa orang itu, wah kalau semen putih gampang. Siapa bilang? Ini susah loh, ya, susah. Ini susah ya. Ini bukan semen yang baru di semen berapa minggu. Ini sudah berbulan-bulan ini. Tuh. Ini susah sekali ini. Tuh. Ya. Ini bukan rekayasa atau apa-apa, bukan ya. Nah, susah sekali ini. Dan ini kalau di KP atau di apa istilahnya pakai besi, ya pasti rusak keramiknya. Kalau keramiknya rusak ya buat apa, ya kan? Pasti ganti baru lagi dan lebih makan biaya mahal lagi. Ya. Nah, cara membersihkan ini yang benar itu nanti seperti ini jadinya. Nanti saya akan zoom ya. Dan ini tipenya keramik ya, teman-teman. Ini keramik ya. Bukan granitel tapi keramik, tapi yang Dove. Dia motifnya Dove, kasar. Nah, caranya bagaimana untuk membersihkan ini supaya sempurna? Ya, saya rasa banyaklah orang yang bisa membersihkan semen, tapi yang saya bahas di sini itu keramiknya itu harus sama yang baru, tidak boleh berubah. Artinya kalau ini ada keramik yang seperti ini kan biasanya keramik itu kan kalau mau pasang banyak, pasti ada yang masih baru yang belum kepasang. Ketika sudah dibersihkan dan dijejerkan itu harus sama. Artinya warnanya tidak ada perubahan, glossinya juga motifnya juga tidak boleh berubah. Itu yang paling penting ya, yang paling penting itu. Nah, di sini yang saya mau bahas seperti biasa, pembersih semen terbaik itu adalah nih Pason Limov ya. Pason Limov ini fungsinya banyak. Memang salah satunya untuk membersihkan semen, cat tembok, terus bisa juga untuk disinfektan. Terus yang paling dia bagus itu buat keramik-keramik di outdoor ya. Outdoor itu misalkan garasi ya atau teras, itu paling bagus karena apalagi dia motifnya Dove. Ini paling cocok sekali buat ini. Kalau gratin dia lebih untuk indoor, untuk keramik-keramik yang berkilau ya, yang seperti granitel itu lebih cocok untuk gratin ya. Kalau Limov ini memang cocoknya untuk bagian luar dan semen dan cat. Udah, langsung aja.
Ini saya, karena tempatnya miring ya, ini saya gondeli biar nggak miring, tuang aja. Nah, dan selalu saya bilang setelah dituang jangan langsung dikuas. Kita tidak pakai kuas ya, tidak seperti pembersih-pembersih lain, kita tidak pakai kuas, kecuali kuas untuk meratakan boleh. Dan alatnya itu adalah pet. Nah, alatnya adalah pet seperti ini. Pet seperti ini boleh. Atau yang biasa saya sering pakai, yang ada gagangnya itu yang warna hijau, yang saya nggak bisa sebut merek ya, tapi yang warnanya hijau, yang sering saya upload di video-video saya sebelumnya. Nah, kali ini saya menggunakan ini supaya apa? Supaya kawan-kawan dan teman-teman kesulitan beli itu alat yang kayak gosokan itu ya, yang warnanya hijau, bisa menggunakan serabut ya. Tidak boleh spons, tidak boleh kain, tidak boleh sikat plastik, sikat WC itu loh ya, itu nggak boleh. Harus menggunakan serabutnya ini. Serabut cuci piring boleh, tapi yang hijaunya aja ya, tidak boleh yang ada spons. Karena kalau ada sponsnya nanti obatnya keserap, jadi percuma buang-buang obat. Nah, kebetulan saya paling senang pakai pet. Ini sebenarnya pet marmer yang lingkaran 17N itu di online banyak sekali jual, murah kok, cuma 60 kalau nggak salah. Itu dipotong-potong jadi banyak seperti ini dan bisa untuk gosok membersihkan. Karena alat yang paling bagus tuh ya buat fason ya, buat fason, bukan buat merek lain. Itu menggunakan pet atau serabut ya, serabut seperti ini. Oke, setelah kita tunggu kurang lebih 2 menit. Nah, ciri-cirinya itu busanya kalau sudah mulai, tadi kan pertama dituangkan busanya banyak banget. Nah, ketika busanya sudah turun, itu biasanya semennya sudah lunak ya. Nah, tinggal digosok seperti ini. Tuh. Saya dorong pakai jari aja, Dik. Tuh. Nah, kayak gini ada yang bilang ini bahwa semen ini mudah sekali dikuku aja bisa. Dikuku gimana? Digosok begini aja agak lumayan diteken, dikuku. Mau habis kukunya. Ya saya nggak masalah. Dikritik saya lebih seneng. Cuma kalau Anda praktekkan sendiri, Anda akan tahu bahwa produk ini memang benar-benar bagus. Selesai ya. Saya tidak perlu bersihkan semua supaya ada bedanya. Cukup gampang ya. Selesai ya. Ya. Jadi tidak selalu menggunakan yang gosokan itu yang sering saya upload di video sebelum-sebelumnya. Menggunakan pet marmer seperti ini boleh, atau serabut cuci piring boleh, tapi sekali lagi saya ingatkan, yang cuma serabutnya ya, jangan ada sponnya. Kalau ada sponnya nanti obatnya keserap, jadi nggak maksimal ya. Kain juga nggak maksimal, terus sikat WC itu juga nggak maksimal. Pokoknya serabut seperti ini. Serabut seperti ini ya. Oke, jangan lupa ya, tinggal dibilas. Nah, ini kuncinya begini, banyak orang yang, Pak, setelah saya bersihkan memang bersih, tapi kenapa putih-putih lagi? Nah, itu masalahnya di sini. Ketika bilas, itu pastikan semennya itu benar-benar ke bawah air. Makanya kalau membersihkan bekas semen seperti ini, harus airnya yang banyak
dan pastikan semennya ke bawah, air keluar gitu loh. Karena apa? Nanti kalau tidak bilasnya airnya sedikit, beda sama gratin ya. Kalau gratin itu kan bukan untuk semen, jadi airnya cukup sedikit bisa. Tapi kalau limov itu airnya yang banyak. Karena kenapa? Karena ketika nanti airnya sedikit dan semen itu kan kalau kering dia akan nempel lagi gitu loh. Nah, makanya putih-putih lagi. Ya bisa hilang tapi ngulang lagi, dikasih obat lagi gitu loh. Nah, makanya ini saya kasih trik yang benar. Nah, pastikan ini benar-benar diguyur air sampai semennya ke bawah, dan selalu harus langsung dikeringkan. Supaya apa? Supaya butiran-butiran semen dan cat itu nempel ke kanebo. Nah, seperti ini. Nah, kalau seperti ini dijamin ini tidak akan putih-putih lagi. Nah, karena banyak yang bertanya seperti itu. Memang semennya hilang, Pak, tapi kenapa besok kok ada putih-putihnya? Itu karena bilasnya kurang banyak dan tidak dikeringkan. Sehingga namanya semen ya, walaupun butiran-butiran lembut, kalau kering ya dia putih-putih, namanya semen kan. Nah ini sudah bersih nih. Tuh, sudah bersih. Ya. Sebentar. Nih ya. Sebentar. Tak kasih lampu. Kok nggak ketok ya? Bentar, gini aja. Bentar. Ini kok, oh dari sini nih, ini dari sini. Ini kita membelakangi cahaya. Nih, saya bawa ke tempat terang nih, biar lebih. Bentar ya. Bentar. Nah, iya toh ini kok enggak. Sebentar ya teman-teman. Saya itu cuma mau menunjukkan bahwa ininya itu enggak rusak gitu loh, maksud saya itu. Ininya tuh loh. Ini itu enggak rusak. Caranya tuh dari samping biasanya. Nah, kelihatan enggak ya? Dari samping. Nah, ininya itu enggak rusak. Ini kalau diraba licin banget. Ciri-cirinya rusak yang biasanya pembersih yang mengandung HCl, terus air yang apa istilahnya yang apa ya, bahan apa itu yang begitu netes langsung belang, itu saya kurang tahu tuh bahan apa namanya. Nah, itu biasanya ciri-cirinya dia akan bercak-bercak, terus kalau diraba dia keset. Artinya lapisannya ini terkelupas, sehingga ketika terkelupas memang bersih pertama paling 1-2 hari, tapi ketika nanti keinjek atau dipel akan hitam-hitam, dan itu rusak ya, itu bukan cleaning tapi merusak ya. Nah ini loh ya, kilonya ini. Nah nih kilonya, terus ininya itu tetap tidak berubah ya. Intinya seperti itu ya teman-teman. Jadi saya mau membuktikan bahwa mau keramiknya aduh sampai habis suara saya.
Mau keramiknya itu doff, mau keramiknya nih dimiringkan begini tuh lebih kalau ngeliat keramik kan dari miring dari samping gini, rusak atau tidaknya. Ya kan? Kalau rusak itu biasanya di bagian sininya itu ada kayak belang gitu loh. Kusem gitu loh. Ya. Nah, ini sama sekali tidak ada perubahan. Tidak ada rusaknya. Nggak, kalau teman-teman praktekin sendirilah. Ini kalau saya merasakan ini benar-benar halus, ya kan? Doff-nya juga bagus. Benar-benar sempurna sekali untuk semen, ya. Fason Limov ya, jangan salah ya, Fason Limov yang hijau. Itu untuk semen dan cat. Juga sebenarnya tidak cuma semen dan cat ya. Dia fungsinya banyak. Kalau teman-teman baca di produknya itu banyak. Untuk membersihkan bekas-bekas kerak, terutama untuk outdoor. Ya, bekas-bekas ban mobil atau misalkan ada kotoran-kotoran yang lain lah, debu-debu, terutama untuk keramik doff. Dia paling bagus menggunakan Fason Limov ya. Ya, ini untuk netizen kemarin yang subscriber yang kemarin nanya apakah bisa untuk keramik doff, dan ini buktinya sangat bisa dan tidak ada perubahan apa-apa dan sempurna hasilnya ya. Ini jangan dikira ini gampang loh ya. Ini susah sekali loh ya. Ini kalau dibersihkan pakai amplas rusak, pakai besi rusak ya. Paling-paling bisanya pakai HCl. Kalau pakai HCl, saya pastikan 1000% keramiknya ini pasti rusak. Rusaknya tidak ketahuan sekarang, tapi biasanya ketahuannya setelah seminggu. Kadang warnanya menguning, kadang nanti kalau diinjek kotor. Kalau sudah diinjek kotor dibersihkan susah. Nah, tapi kalau Limov tidak seperti itu ya. Benar-benar tidak ada efek perusakannya lah. Jadi ya seperti keramik baru lah istilahnya, dibandingin keramik baru dijajarin sama persis. Ya. Ini biar cahayanya muncul itu piye toh? Nah, ini. Kilonya ini loh. Nah, ini. Kilonya tuh loh. Nah, ya, teman-teman ya bisa lihat ya kilonya tuh ya. Kilonya ini loh. Kilonya daripada keramik ini loh. Nah, tapi kalau menggunakan HCl atau produk-produk yang acidnya terlalu keras, itu tidak mungkin kilo begini. Biasanya kusem. Karena saya sudah pokoknya saya sombong. Saya sudah melalang buana di dunia perkeliningan. Nah, tuh. Ya, ini penting sekali. Biar teman-teman tidak istilahnya mengalami kerugian besar. Karena apa? Keramik model seperti ini ketika sudah rusak itu tidak ada obatnya. Misalkan ini belang nih, kena HCl atau kena acid yang terlalu keras sehingga rusak, itu tidak akan bisa dipulihkan sekalipun dengan Fason Limov, karena ini bikinan pabrik, kecuali marmer. Oh iya ya teman-teman, Fason Limov ini tidak bisa buat marmer ya. Marmer itu batu alam, itu mesti harus dipoles. Ya, mungkin untuk membersihkan semen di marmer bisa, tapi setelah itu harus dipoles karena biar berkilau. Ya. Jadi kalau sudah, nah ini loh kilonya nih. Saya tuh mau nyari kilonya ini loh. Nah, ini loh. Mencari kilonya ini loh, biar teman-teman tuh melihat bahwa sekalipun keramik doff seperti ini tetap ada kilonya. Nah, kilonya ini pelindungnya. Jadi kalau keinjek kaki, dipel itu tidak mungkin hitam. Ya. Berbeda dengan produk yang mengandung acid yang tinggi, air keras, HCl, itu pasti kilonya rusak, dan kalau keinjek kepel, dipel pasti hitam-hitam, dan itu pasti ganti. Kalau sudah ganti, biayanya berapa? Tentu tidak murah. Oke? Sekali lagi,
dengan fason slogan kita, hidup akan terasa lebih mudah karena apa ya? Tidak merusak, aman, ramah lingkungan dan harganya bersahabat. Ya, oke, sampai ketemu lagi di kasus-kasus berikutnya. Saya akan selalu upload buat teman-teman supaya mengerti tentang cleaning yang benar itu seperti apa. Oke, sampai jumpa lagi.